Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonometrika dengan anggota kelompok 1. Alinatul Fuad 2. Getah Nindi Suwangi 3. Lestari 4. Muhammad Bahaudin akan sedikit menjelaskan tentang analisis regresi berganda dengan submateri 1. Kesalahan baku regresi berganda parsial 2. Koefisien determinasi 3. Korelasi berganda 4. Koefisien determinasi yang disesuaikan 5. Koefisien korelasi parsial. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Yang pertama, kesalahan baku regresi berganda parsial. Dalam menentukan ketepatan persamaan regresi yang dihasilkan untuk menduga nilai variabel tak bebas dengan menggunakan kuadrat terkecil, menentukan ketepatan pendugaan konstanta B1.23 dan menentukan ketepatan pendugaan koefisien regresi parsial B1.23 dan B13.2. Tingkat ketepatan atau ketelitian itu diukur dengan kesalahan baku atau standard error. Besarnya kesalahan baku estimasi menunjukkan ketepatan persamaan regresi untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas yang sebenarnya. Semakin kecil nilai kesalahan baku estimasi, menunjukkan semakin tingginya ketepatan persamaan regresi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, semakin besar nilai kesalahan baku estimasi, menunjukkan semakin rendahnya ketepatan persamaan regresi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel tak bebas yang sesungguhnya. Untuk mengetahui ketepatan persamaan estimasi digunakan kesalahan baku estimasi atau standard error of estimate. Kesalahan baku estimasi dinotasikan dengan simbol SE dan dapat ditentukan dengan rumus SE kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat dibagi N dikurangi K sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B12.3 dikali X2I dikali YI dikurangi B13.2 dikali X3I dikali YI dibagi N dikurangi 3. Selanjutnya SE sama dengan akar SE kuadrat. Pendugaan konstanta B1.23 dan koefisien regresi B1.23 dan B13.2 juga akan bervariasi dari sampel satu ke sampel lain, sehingga memiliki penyimpangan baku yang disebut kesalahan baku. Standard error itu merupakan akar dari varian pendugaan tersebut. Makin kecil standard error suatu pendugaan, makin tinggi tingkat ketelitian pendugaan tersebut. Dan sebaliknya, makin besar standar error suatu pendugaan, makin rendah tingkat ketelitian pendugaan tersebut. Standar error B1.23 dinotasikan SB1.23 dan dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat ya rumusnya pada PPT tersebut, di mana SB1.23 kuadrat sama dengan varian dari standar error B1.23, sehingga standar error B1.23 adalah SB1.23 sama dengan akar SB1.23 kuadrat. Sedangkan standar error B12.3 dinotasikan SB12.3 dan dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat ya dalam video, di mana SB12.3 kuadrat sama dengan varian dari standar error B12.3, sehingga standar error B12.3 adalah SB12.3 sama dengan akar SB12.3 kuadrat.
dan standar error B13.2 dinotasikan SB13.2 dan dirumuskan sebagai berikut. SB13.2 kuadrat sama dengan SE kuadrat sigma X2I kuadrat dibagi sigma X2I kuadrat dikurangi X3I kuadrat dikurangi sigma X2I dikali X3I kuadrat, di mana SB13.2 kuadrat sama dengan varian dari standar error B13.2, sehingga standar error B13.2 adalah SB13.2 sama dengan akar SB13.2 kuadrat, dengan catatan SE kuadrat merupakan pendugaan dari sigma kuadrat karena dalam praktik nilai sigma kuadrat tidak pernah diketahui. Yang kedua, koefisien determinasi. Dalam hal hubungan dua variabel, koefisien determinasi atau R kuadrat mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan, atau bisa disebut goodness of fit. Dari regresi linear sederhana, yaitu merupakan persentase sumbangan X terhadap variasi naik turunnya Y. Pengertian tersebut dapat diperluas untuk regresi linear berganda. Dalam hal hubungan tiga variabel, yaitu regresi Y terhadap X2 dan X3, ingin diketahui berapa besarnya persentase sumbangan X2 dan X3 terhadap variasi naik turunnya Y secara bersama-sama. Besarnya persentase sumbangan ini disebut koefisien determinasi berganda dengan simbol R besar kuadrat. Rumus R kuadrat adalah R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari regresi atau JKR dibagi jumlah kuadrat total atau JKT. R kuadrat sama dengan B12.3 dikali sigma X2I dikali YI ditambah B13.2 dikali sigma X3I dikali YI dibagi sigma YI kuadrat. Seperti halnya R kuadrat, maka R kuadrat nilainya antara 0 sampai dengan 1, di mana R kuadrat lebih dari sama dengan 0 dan R kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jika R kuadrat sama dengan 1, berarti besarnya persentase sumbangan X2 dan X3 terhadap variasi naik turunnya Y secara bersama-sama adalah 100%. Jadi, seluruh variasi disebabkan oleh X2 dan X3, tidak ada variabel lain yang mempengaruhi Y. Dalam praktik hal ini jarang terjadi, sebab meski secara teoritis kita bisa memasukkan semua variabel yang mempengaruhi Y di dalam persamaan regresi linear berganda, di dalam praktiknya hal ini tidak mungkin. Kesalahan mengganggu yang sumbangannya terhadap variasi Y diukur dengan sigma EI kuadrat sebagai penyebab nilai R kuadrat tidak dapat mencapai nilai 1. Makin dekat R kuadrat dengan 1, makin cocok garis regresi untuk meramalkan Y. Oleh karena itu, R kuadrat kecil dan R besar kuadrat dipergunakan sebagai suatu kriteria untuk mengukur cocok tidaknya suatu garis regresi untuk meramalkan variabel tak bebas Y. Korelasi berganda merupakan korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen X dengan satu variabel dependen Y secara bersamaan atau simultan. Jadi, variabel X1 dan X2 akan diuji dengan variabel Y. Contohnya, hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Bank Syariah Mandiri.
Dari judul tersebut dapat ditentukan variabelnya sebagai berikut. Variabel X1 adalah motivasi kerja, variabel X2 kemampuan pegawai, variabel Y pelayanan administrasi. Hipotesisnya, H0 adalah tidak ada hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi. H1 ada hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi. Manfaat korelasi berganda. Yang pertama, mencari hubungan atau kontribusi dua variabel bebas X atau lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat Y. Yang kedua, mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xj terhadap variabel dependen Y. Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah antara negatif 1, 0, dan 1. Besarnya korelasi negatif 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih namun arahnya terbalik. 1 adalah korelasi yang positif sempurna atau sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya, rumus korelasi berganda. Rx1 x2y sama dengan akar R kuadrat x1y ditambah R kuadrat x2y dikurang 2 dikali R x1y dikali R x2y dikali R x1 x2 per 1 dikurang R kuadrat x1 x2. Keterangannya, Rx1 x2y sama dengan korelasi ganda antara x1 dengan x2 secara bersama-sama dengan y. Rx1y sama dengan korelasi produk momen antara x1 dengan y. Rx2y sama dengan korelasi produk momen antara x2 dengan y. Rx1 x2 merupakan korelasi produk momen antara x1 dengan x2. Atau rumus untuk mencari korelasi ganda dapat digambarkan sebagai berikut. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan. Bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model. Jadi, variabel bebas dalam model akan memperbesar nilai R kuadrat. Ingat rumus dari R kuadrat, yaitu R kuadrat sama dengan CKR per CKT sama dengan CKT dikurang CKS per CKT sama dengan 1 dikurang CKS per CKT. R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma EI kuadrat per sigma YI kuadrat. Perhatikan bahwa sigma YI kuadrat sama dengan sigma dalam kurung YI dikurang Y bar kuadrat, tidak tergantung pada banyaknya variabel dalam model regresi. Berapapun jumlah variabel yang tercakup dalam model regresi tidak akan mempengaruhi nilai sigma YI kuadrat. CKS sama dengan sigma EI kuadrat tergantung pada banyaknya variabel bebas dalam model regresi. Ingat rumus di bawah ini.
Jadi, sigma EI kuadrat memang tergantung pada variabel bebasnya. Makin banyak variabel bebas, makin kecil sigma EI kuadrat yang berarti makin besar R kuadrat. Untuk membandingkan dua nilai R kuadrat, harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas di dalam model regresi dengan mendefinisikan suatu alternatif dari R kuadrat. R kuadrat yang disesuaikan sama dengan 1 dikurang sigma EI kuadrat per N dikurang K per sigma YI kuadrat per N dikurang 1. R kuadrat yang disesuaikan biasa ditulis seperti ini. R kuadrat sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan R kuadrat yang disesuaikan. Dari rumus di atas bahwa R kuadrat yang disesuaikan dan R kuadrat saling berhubungan, dan jika disubstitusikan memperoleh rumus R kuadrat yang disesuaikan sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang R kuadrat N dikurang 1 per N dikurang K. Dari rumus tersebut jelas bahwa yang pertama, kalau K lebih besar dari 1, maka R kuadrat yang disesuaikan lebih kecil dari R kuadrat. Apabila banyaknya variabel bebas ditambah R kuadrat yang disesuaikan dan R kuadrat akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan R kuadrat yang disesuaikan lebih kecil dari R kuadrat. Yang kedua, R kuadrat yang disesuaikan dapat positif atau negatif, walaupun R kuadrat selalu non-negatif. Jika R kuadrat yang disesuaikan negatif, nilainya dianggap 0. R kuadrat yang disesuaikan sama dengan 0. Materi yang selanjutnya yaitu koefisien korelasi parsial. Untuk hubungan tiga variabel dapat dihitung tiga koefisien korelasi, yaitu R12 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X, R13 koefisien korelasi antara Y dan X3, R23 sama dengan koefisien korelasi antara X2 dan X3. Koefisien korelasi tersebut masing-masing dinamakan dengan koefisien korelasi sederhana atau simple coefficient of correlation atau koefisien korelasi order 0 atau correlation of zero order yang dihitung berdasarkan rumus seperti berikut ini. Nah, perhatikan R12. R12 mengukur kuat tidaknya hubungan antara Y dan X2 jika variabel ketiga atau X3 mungkin berkorelasi dengan X2 dan Y dan atau kedua-duanya. Yang dicari adalah koefisien korelasi antara X2 dan Y yang bebas dari X3. Koefisien korelasi yang sedemikian itu disebut dengan koefisien korelasi parsial atau partial correlation coefficient. Secara konsep, hal ini sama dengan koefisien regresi parsial atau partial regression coefficient. Hal ini bisa ditulis sebagai berikut. R12.3 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X2 kalau X3-nya konstan. Selanjutnya R13.2 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X3 kalau X2-nya konstan. Dan untuk R23.1 sama dengan koefisien korelasi antara X2 dan X3 kalau Y-nya konstan. Untuk rumus menghitung koefisien korelasi parsial yaitu sebagai berikut. Koefisien korelasi parsial ini disebut dengan koefisien korelasi order 1 atau first order correlation coefficient. Kata order di sini dimaksudkan banyaknya indeks di belakang titik. Selanjutnya contoh soal 7.1. Dari hasil penelitian diperoleh data Y sama dengan hasil penjualan, X2 sama dengan biaya iklan, X3 sama dengan pendapatan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel di video ya.
Yang ditanyakan: A. Tentukan persamaan regresinya. B. Tentukan besarnya kesalahan standar estimasinya. C. Tentukan besarnya kesalahan standar koefisien regresinya atau SB12.3 dan SB13.2. D. Tentukan besarnya koefisien determinasi bergandanya, kemudian interpretasikan besarnya nilai tersebut. E. Tentukan besarnya koefisien korelasi bergandanya, kemudian interpretasikan besarnya nilai tersebut. Kemudian penyelesaian dari contoh soal. Yang pertama, kita buat tabel penolong dulu yang isinya hasil dari S2 besar, X3 besar, YI besar, S2 kecil, X3 kecil, YI kecil, X2 kuadrat, X3 kuadrat, Y2, X2 dikali X3, X2 dikali YI, dan X3 dikali YI. Dan juga mencari rata-rata dari S2 besar, X3 besar, dan YI besar. Untuk mencari B12.3 menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. B12.3 sama dengan dalam kurung 874 dikali dalam kurung 648 dikurang negatif 79 dikali negatif 112 per 650 dikali 648 dikurang negatif 112 pangkat 2. Hasilnya 557504 per 408656. Hasilnya 1,3642. Untuk mencari B13.2 menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian angkanya negatif 79 dikali 650 dikurang dalam kurung 874 dikali negatif 112 per 650 dikali 648 dikurang negatif 112 pangkat 2. Hasilnya 46538 per 408656. Hasilnya 0,1139. Untuk mencari B1.23 menggunakan rumus seperti di samping. B1.23 sama dengan 116,8889 dikurang 1,3642 dalam kurung 113 dikurang 0,1139 dalam kurung 106. Hasilnya negatif 49,3391. Kemudian SE pangkat 2 menggunakan rumus seperti berikut. Selanjutnya kita masukkan SE pangkat 2 sama dengan 1260.889 dikurang 1,3642 dalam kurung 874 dikurang 0,1139 dalam kurung negatif 79 per 9 dikurang 3. Hasilnya 77,5763 per 6, maka 12,9294. Untuk mencari SE yaitu akar dari 12,9294, hasilnya 3,5975. Untuk mencari SB 13.22 kuadrat menggunakan rumus seperti berikut. Kita masukkan angkanya 12,9294 648 per 650 dalam kurung 648 dikurang dalam kurung negatif 112 pangkat 2 sama dengan 8378,2512 per 408656. Hasilnya 0,0205. Untuk mencari SB 13.2 yaitu akar 0,0205, hasilnya 0,1432. Untuk mencari SB 13.22 kuadrat menggunakan
Rumus seperti berikut. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 12,9294 dikali 650 per 650 dalam kurung 648 dikurang dalam kurung negatif 112 kuadrat sama dengan 8404,11 per 408656 hasilnya 0,0206. Untuk mencari SB 13.2 yaitu akar dari 0,0206 sama dengan 0,1434. Untuk mencari R kuadrat menggunakan rumus seperti berikut. R kuadrat sama dengan 1,3642 dalam kurung 874 ditambah 0,1139 dalam kurung negatif 79 per 1260,889 sama dengan 1183,3127 per 1260,889 sama dengan 0,9385. R sama dengan akar R kuadrat sama dengan sigma 0,9385 sama dengan 96,88. Untuk mencari Y topi rumusnya seperti berikut. Y topi I sama dengan negatif 49,3391 ditambah 1,3642 X2I ditambah 0,1139 X3I. R kuadrat sama dengan 0,9385 dalam kurung 0,1432 dalam kurung 0,1434. SE sama dengan 3,5975. B12.3 sama dengan 1,3642. Artinya biaya iklan X2 naik 1 satuan. Diharapkan hasil penjualan YI akan naik 1,36 kali kalau pendapatan X3 tetap. B13.2 sama dengan 0,1139. Artinya kalau X3 naik 1 satuan diharapkan hasil penjualan YI akan naik 0,11 kali kalau biaya iklan X2 tetap. R kuadrat sama dengan 0,9385. Artinya besarnya sumbangan biaya iklan atau X2 dan pendapatan X3 terhadap variasi atau naik turunnya hasil penjualan Y sebesar 93,85%, sedangkan sisanya sebesar 6,15% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. R sama dengan 96,88, artinya hubungan antara biaya iklan X2 dan pendapatan atau X3 secara bersama-sama dengan hasil penjualan Y adalah positif dan sangat kuat atau tinggi. R12 diperoleh 0,9654, R13 diperoleh negatif 0,0873, R23 diperoleh negatif 0,1726, R12.3 diperoleh 0,9685, dan untuk R12.3 kuadrat diperoleh 0,938, yang artinya jika pendapatan konstan X3 konstan, maka sumbangan biaya iklan X2 terhadap variasi atau naik turunnya hasil penjualan sebesar 93,8%. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus R13.2, maka diperoleh 0,9685. Untuk R12.3 kuadrat diperoleh 0,0953, yang artinya jika biaya iklan konstan atau X2 konstan, maka sumbangan pendapatan atau X3-nya terhadap variasi atau naik turunnya hasil penjualan Y sebesar 9,53%. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.